Sebuah tragedi memilukan mengguncang ketenangan warga Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Seorang ibu bernama Dewi Sri Lestari, berusia 34 tahun, tak pernah membayangkan bahwa rasa gundah dan gelisah yang berkecamuk di dalam dadanya merupakan sebuah pertanda buruk. Sepulang dari mencari nafkah di pabrik, Dewi justru dihadapkan pada kenyataan yang teramat pahit. Ia mendapati putri tercintanya, Bilqis Rajiansyah yang baru berusia 11 tahun, sudah terbujur kaku tak bernyawa di dalam rumah mereka sendiri dengan kondisi penuh luka mengenaskan. Saat ditemui awak media di rumah duka pada Sabtu, 6 Juni 2026, tangis kepedihan tak mampu dibendung oleh Dewi. Dengan suara bergetar, ia mengenang kembali momen-momen terakhir sebelum buah hatinya pergi untuk selama-lamanya. Dewi mengaku, sejak malam hari sebelum sang anak ditemukan meninggal dunia, dirinya sudah merasakan kegelisahan yang sangat hebat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, tubuhnya terasa sangat tidak nyaman hingga membuatnya kesulitan untuk beristirahat. Berulang kali ia mencoba memejamkan mata di atas tempat tidur, namun rasa cemas terus saja menghantui pikirannya sepanjang malam. Bahkan, ketika ia mencoba berpindah tempat ke lantai bawah agar bisa lebih tenang, perasaan gundah tersebut tidak kunjung hilang. Tidur di atas rasanya tidak enak, tidur di bawah pun rasanya tetap sama. Kondisi tidak biasa sang ibu ternyata sempat disadari oleh Bilqis. Dengan penuh perhatian, bocah 11 tahun itu sempat bertanya kepada ibunya mengenai alasan mengapa sang ibu terlihat sangat gelisah dan kurang sehat malam itu. Karena kelelahan setelah beraktivitas seharian, Dewi akhirnya baru bisa tertidur menjelang dini hari. Ternyata, firasat buruk itu tidak berhenti di malam hari saja, melainkan berlanjut hingga keesokan paginya, tepat di hari di mana tragedi berdarah itu terjadi. Saat matahari mulai terbit dan Dewi bersiap-siap untuk berangkat bekerja ke pabrik, perasaan enggan mendadak menyelimuti hatinya. Dewi mengaku tiba-tiba merasa sangat malas untuk melangkahkan kaki keluar rumah. Ada keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk mengambil cuti dan tetap tinggal di rumah menemani putrinya. Namun, karena mengira perasaan tersebut hanyalah bentuk kelelahan fisik biasa akibat kurang tidur semalaman, Dewi menepis ego tersebut. Ia tetap memutuskan untuk berangkat bekerja seperti biasa dan meninggalkan Bilqis seorang diri di rumah. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak Dewi bahwa keputusan melangkahkan kaki ke pabrik hari itu akan menjadi hari terakhir ia melihat sang putri dalam keadaan hidup. Beberapa jam kemudian, saat jam kerja usai dan Dewi kembali ke rumah dengan harapan bisa melepas penat bersama sang anak, atmosfer rumah berubah menjadi mencekam. Dewi histeris saat menemukan Bilqis sudah tewas bersimbah darah. Berdasarkan pemeriksaan awal, pada tubuh bocah malang tersebut ditemukan sejumlah luka parah yang diduga kuat akibat sabetan senjata tajam. Kasus kematian tragis Bilqis kini telah ditangani secara intensif oleh pihak kepolisian setempat. Berdasarkan situasi di tempat kejadian perkara, peristiwa ini diduga kuat merupakan aksi perampokan brutal yang disertai dengan pembunuhan keji. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap siapa pelaku dan apa motif sebenarnya di balik kejadian yang menggemparkan warga Sragen ini. Sementara itu, duka mendalam masih menyelimuti hati Dewi, yang kini harus hidup dalam bayang-bayang penyesalan karena mengabaikan firasat kuat dari batinnya sendiri.